Di bedah tuntas kita kali ini, kita bahkan ngebahas sebuah poster infografis yang ngebongkar hal itu. Ternyata dokumen ini tuh semacam masterclass tentang psikologi dan budaya tim tingkat tinggi. Betul banget, dan yang bikin infografis ini super menarik adalah gimana dia netapin tujuan dari awal banget. Kayak ada satu kutipan tegas yang bilang tujuannya itu bukan sekedar tampil rapi di lapangan. Oh, bukan ya? Bukan, tujuannya itu buat ngebangun tim yang kuat dari dalam. Jadi kita udah nggak ngomongin soal sinkronisasi mekanis kaki yang melangkah aja. Wah, oke. Tapi lebih ke gimana nyinkronin karakter dari puluhan kepala yang beda-beda gitu. Tunggu. Jadi maksudnya, sinkronisasi langkah di lapangan itu sebenarnya cuma efek samping dari sinkronisasi mental mereka. Persis. Wow. Kalau gitu, mari kita lihat. Ada gambar jalan berliku warna emas di poster ini. Jalan yang menuju ke puncak kejuaraan. Jujur aja saya langsung ngebayangin ini kayak skill 3D video game kan? Iya bener, analogi yang pas banget. Iya kan? Anda jelas nggak bisa nge-unlock skill formasi sempurna sebelum Anda maksimalin skill dasar kayak tahan ego atau fokus di bawah tekanan. Terus, kenapa sih sumber ini sangat menekankan kalau nggak ada jalan lurus menuju puncak? Ya, karena setiap tikungan tajam di jalan emas itu adalah realitas lapangan yang bakal nguji komitmen mereka. Coba bayangin aja ya, menggabungkan puluhan anak. Pasti ribet banget. Banget. Dengan latar belakang masalah pribadi, terus temperamen yang beda-beda, meminta mereka bergerak dan bernafas dalam satu harmoni itu ya mustahil kalau lewat jalan pintas. Masuk akal sih. Jalan berliku itu yang maksa mereka bergesekan, berkonflik, lalu pada akhirnya belajar neken ego demi irama bersama. Jadi itu bukan cuma soal latihan fisik ya? Sama sekali bukan. Itu tuh ruang tempa mental yang sesungguhnya. Oke. Mari kita masuk ke cara kerjanya sekarang. Karena jujur aja, kalau jalannya emang sesulit itu, apa sih yang bikin mereka nggak langsung bubar jalan aja pas baru mulai mendaki? Nah, itu dia. Di poster ini kan disebutin ada 3 fondasi utama di bagian bawah. Ada berpikir, terus sikap, dan kuat dari dalam. Tapi, sejujurnya saya harus protes sedikit nih. Kenapa tuh? Bukannya ketiga hal ini tuh kedengaran kayak kutipan motivasi klise ya? Kayak yang sering kita lihat di media sosial gitu. Gimana sih konsep abstrak kayak gini benar-benar diterapin di aspal yang panas pas mereka latihan? Saya ngerti banget kenapa Anda ngerasa gitu. Awalnya memang kedengeran klise banget. Tapi poster ini ngebantah mitos motivasi kosong itu dengan mekanisme yang sangat terukur. Terukur gimana maksudnya? Gini, sikap di dunia marching band itu bukan cuma soal selalu tersenyum atau mikir positif terus. Nggak gitu. Oke. Kalau satu orang aja meleset setengah langkah, seluruh formasi tim bisa hancur berantakan kan? Jadi, sikap itu diajarkan lewat feedback loop atau umpan balik yang instan dan tanpa henti dari pelatih. Saya mulai paham nih. Jadi ini lebih ke reaksi mereka saat ada di bawah tekanan gitu ya? Betul sekali. Kayak gimana Anda merespons teguran pelatih dalam hitungan detik tanpa ngerasa diserang secara personal dan tentunya tanpa ngerusak ritme tim? Tepat banget. Nah, disitulah fondasi berpikir mulai masuk. Tanpa pola pikir yang benar, ya koreksi keras di lapangan itu cuma bakal dianggap sebagai serangan pribadi. Yang ujung-ujungnya cuma bikin marah ya? Iya, memicu amarah doang. Tapi dengan pola pikir yang tepat, teguran itu langsung diproses sebagai data objektif buat perbaikan instan. Wah, menarik banget. Dan ketika tim ini berhasil ngebangun kebiasaan merespon tekanan secara positif ini terus-menerus, barulah muncul apa yang disebut kuat dari dalam tadi. Jadi ketangguhan ini bukan bakat bawaan lahir? Bukan sama sekali. Ini murni hasil dari kebiasaan kecil yang terus-menerus diuji di lapangan. Luar biasa. Jadi buat Anda yang lagi dengerin ini, entah Anda sekarang lagi mimpin proyek dengan deadline ketat di kantor, atau lagi ngebangun bisnis startup baru, atau bahkan sekedar ngerancang rutinitas pribadi, prinsipnya ternyata persis sama. Iya, bener banget. Penerapannya bisa di mana aja. Keunggulan tim Anda itu nggak dibangun cuma dari ngasah teknik presentasi atau skill individu di atas kertas aja. Keunggulan sejati itu lahir dari gimana Anda dan tim bereaksi pas ada rekan yang bikin kesalahan fatal di tengah pitching penting misalnya. Tepat. Ternyata, mencapai puncak keunggulan itu jauh lebih kompleks dan mendalam daripada sekedar jalan lurus dan yut trompet. Dan ini bikin kita jadi mikir keras ya.
Kalau karakter sejati dan ketangguhan sebuah tim emang dibentuk dari respons kita terhadap hal-hal kecil di bawah tekanan yang berat, ada satu hal yang perlu direnungkan. Apa tuh? Coba tanyakan ke diri Anda sendiri kebiasaan kecil apa saat merespon kritik yang mungkin lagi Anda abain hari ini, yang secara diam-diam sebenarnya tuh lagi nentuin seberapa jauh Anda mampu mendaki jalan berliku Anda sendiri.